Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ceria. Kali ini Ibu akan mempresentasikan materi selanjutnya. Simak baik-baik ya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Bab 3. Administrasi usaha. Pengertian administrasi usaha. Administrasi adalah kegiatan ketatausahaan meliputi menghimpun informasi, mengolah data, memperbanyak atau menggandakan data, mendistribusikan data, menyimpan atau mengarsip data yang penting, dan memusnahkan yang tidak penting. Administrasi usaha merupakan faktor penunjang tercapainya tujuan usaha. Alur administrasi usaha yang pertama yaitu transaksi yang terjadi di perusahaan, kemudian dicatat dan digolongkan. Jadi dia membuat dan menerima bukti transaksi, mencatat bukti, pencatatan ke jurnal, terus memindahkan jurnal ke buku besar. Kemudian diikhtisarkan, pengikhtisaran, menyusun neraca sisa, membuat jurnal penyesuaian dan membuat kertas kerja. Selanjutnya pelaporan. Pelaporan itu berupa menyusun laporan keuangan, membuat jurnal penutup, dan menyusun rencana penutupan. Tujuan administrasi yaitu mengetahui posisi keuangan suatu usahanya dalam suatu periode. 2. Mengetahui maju mundurnya usaha yang dijalankan. 3. Mengetahui persediaan awal dan akhirnya barang atau produk yang dijualnya. Pembukuan yang dilakukan oleh seorang wirausaha yaitu buku pencatatan pembelian atas barang untuk bahan baku, peralatan, perlengkapan, dan lainnya terkait dengan produk yang akan ditawarkan. 2. Buku pencatatan penjualan atas produk atau barang yang ditawarkan dan yang laku. 3. Buku penerimaan uang dari hasil kegiatan usaha yang dijalankan. Buku pengeluaran uang untuk operasional perusahaan dalam periode tertentu. Buku arus kas untuk mengetahui kelancaran dan rencana arus masuk dan arus uang keluar. Buku persediaan atas barang yang disimpan dan cadangkan untuk periode berikutnya. Jenis-jenis dokumen usaha. Dokumen suatu usaha yang sering dikerjakannya oleh seorang wirausaha yaitu terdiri dari surat masuk dan keluar, bukti transaksi, surat permohonan atau pengajuan, dan yang terakhir laporan keuangan. Nah, bukti-bukti transaksi diantaranya kwitansi, cek, bilet giro, faktur, nota kontan, nota kredit atau debit, bukti memo. Yang pertama, kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Cek, yaitu surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek. Bilet giro, yaitu surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro. Faktur yaitu bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Nota kontan yaitu bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kontan. Nota kredit atau debit yaitu bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian rusak atau tidak sesuai pesanan. Yang terakhir bukti memo yaitu bukti transaksi intern berupa memo dari pejabat tertentu kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Pencatatan dokumen usaha.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahunnya. Pembukuan atau pencatatan dokumen terdiri dari 4 bagian utama, di antaranya pembukuan pembelian seperti pembelian bahan baku, pembelian bahan produksi, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan atau pembelian bahan-bahan untuk dijual kembali. 2. Pembukuan penjualan seperti penjualan produk dan layanan jasa, penjualan bahan produksi, penjualan barang dagangan. Yang ketiga, pembukuan penerima seperti penerimaan komisi, penerimaan penjualan, penerimaan bunga, penerimaan hasil penjualan bahan produksi, penerimaan pendapatan hasil produksi. Yang terakhir, pembukuan pengeluaran seperti pengeluaran per bulanan, pengeluaran atas pembelian bahan baku, produk, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk kegiatan perusahaan atau operasional, dan yang terakhir pengeluaran transportasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan metode pembukuannya. Terdiri dari metode perpetual, metode periodik, metode masukkan tunggal, dan yang terakhir metode berpasangan. Arti dari metode perpetual yaitu setiap terjadinya transaksi akan langsung dicatat dalam pembukuan usaha dan langsung diketahui perubahan apa yang terjadi dalam posisi keuangan perusahaan. Jadi di sini keuntungannya yaitu perusahaan bisa langsung menentukan dan mengambil keputusan pada saat itu juga. Nah, kalau kelemahannya, wirausaha harus memiliki catatan yang lengkap serta setiap transaksi harus dicatat meski kondisi kita tidak memungkinkan. Jadi setiap ada transaksi langsung dicatat pada hari itu juga. Tidak boleh ditunda-tunda. Nah, untuk periodik atau sistem pelaporan secara berkala, perusahaan menggunakan catatan harian dalam suatu buku yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dalam suatu periode usaha. Nah, keuntungannya yaitu menyusun laporan bisa di akhir periode yang sudah ditentukan, jadi tidak terlalu menghabiskan waktu, lebih rapi dalam pencatatan. Jadi di sini kalau metode periodik ini dikumpulkan dulu transaksi-transaksi atau transaksi usaha. Nah, dikumpulkan, dirapihkan, nanti dicatat laporannya itu setiap minimal 3 bulan sekali. Nah, itu dia ya. Terus untuk selanjutnya metode masukkan tunggal. Metode masukkan tunggal yaitu sistem pembukuan sederhana yang ditandai dengan pencatatan beberapa transaksi dengan satu kali pembukuan saja. Sistem pembukuan masukkan tunggal hanya menggunakan akun pendapatan dan pengeluaran. Dicatat dalam jurnal pendapatan dan pengeluaran. Sistem pembukuan masukkan tunggal cocok digunakan untuk usaha mikro dan kecil. Sumber catatan pembukuan masukkan tunggal adalah buku kas rekening koran. Catatan akun yang terpisah dipelihara untuk kas kecil, status keterimaan akun inventaris dan ongkos penjualan. Terus yang terakhir metode berpasangan yaitu memerlukan pengeposan atau pencatatan setiap transaksi 2 kali menggunakan debit dan kredit. Sistem pembukaannya akan dicatat 2 kali, artinya pada setiap transaksi terdapat 2 rekening atau akun yang akan dipengaruhi. Sumber dokumennya yaitu laporan saldo bank bulanan Anda, catatan transaksi harian yang terjadi, kwitansi yang Anda dapatkan ketika membeli sesuatu di toko, dan bukti atau nota yang didapat pada saat transaksi. Terus dan selanjutnya bentuk-bentuk perizinan usaha. Perizinan usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/12/1984 dalam rangka memperlancar dan mempermudah
perizinan sebagai berikut. Ada izin prinsip, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, wajib daftar perusahaan, NPWP, nomor register perusahaan, nomor rekening bank, analisis dampak lingkungan. Jadi perizinannya itu harus memenuhi itu semua ya. Kalau tidak berarti tidak diizinkan. Nah, untuk izin prinsip itu persetujuan yang dikeluarkan Pemda setempat untuk perusahaan industri. Izin penggunaan tanah yang berkaitan dengan pembebasan tanah, izin mendirikan bangunan atau IMB, bangunan yang didirikan harus sesuai dengan gambar yang direncanakan, tidak boleh melenceng dari apa yang direncanakan. Surat izin tempat usaha atau SIT, gunanya untuk menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan di tengah masyarakat serta untuk memudahkan dalam pajak dan administrasi lainnya. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP dibuat bagi perusahaan yang golongan usaha menengah ke atas atau yang investasi keseluruhannya di luar tanah dan bangunan bernilai 200 juta. Jadi di luar tanah dan bangunan ya. Jadi uang investasinya 200 juta. Sedangkan perusahaan yang keseluruhan investasinya di luar tanah dan bangunan bernilai sampai 200 juta harus yang bernilai sampai dengan 200 juta harus membuat tanda daftar usaha perdagangan TDUP. Jadi kalau SIUP itu yang di luar menengah atas ya, investasi keseluruhannya di luar tanah dan bangunan bernilai di atas 200 juta. Kalau di atas 200 juta itu harus pakai SIUP. Kalau sampai dengan 200 juta berarti harus izinnya yaitu TDUP, tanda daftar usaha perdagangan. Terus wajib daftar perusahaan, terus NPWP nomor pokok wajib pajak. Dan jangan lupa untuk kerjakan tugasnya ya anak-anakku.